Nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa 10, betul ya? Hah? Oh, pelan-pelan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah ghafurur rahimah. Wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima. Waman dan adapun barang siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, kan? Man itu kalau bahasanya Pak D dulu ngaji mubtada. Kalau rombongan Rivita itu pada maknai di Irsyadiyah itu dan bermula gitu. Bermula itu kalau bahasa kami terkibnya namanya terkib mubtada. Nanti artinya utawi kalau bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesianya diganti adapun gitu ya. Namanya terkib mubtada. Waman dan adapun barang siapa itu yakmal, beramal, bekerja atau berbuat yang perbuatan tadi su'an, perbuatan yang jelek. Yang dimaksud jelek di sini apa? Aidzamban artinya dosa. Yasu'u yang menjadi jelek bihi, sebab amal tadi siapa ghairuhu selain man. Contohnya di sini karomyi, seperti contohnya ayat dulu yang kemarin, ya. Seperti tuduhannya orang yang namanya Tu'mah al-Yahuda kepada orang-orang golongan Yahudi. Jadi ayat ini menerangkan siapapun itu, laki-laki, perempuan, tua, muda, ustadz ataupun kiai ataupun tidak kiai, ya kan? Santri atau enggak santri, yang ngaji ataupun enggak, masyarakat ataupun pemimpin, kok dia berbuat amal yang tidak baik, ya, dan perlu digarisbawahi. Menurut syariat menurut hukum yang disebut salah itu sesuatu yang dosa. Di mana itu sesuatu tidak dosa, maka menurut Allah dan Rasulnya tidak dianggap salah. Itu ingat-ingat itu Bang Edi, kalau orang tuh kok berbuat dosa, Pak Lupi baru dikatakan salah macam itu, salah. Nah itu kalau orang itu berbuat dosa. Kalau tidak dosa ya berarti nggak salah. Umpama suatu amal kok, umpama sholat, ya kurang bener gitu wae, ya kan? Nah, itu caranya begitu, cara menilainya secara keilmuannya itu begitu. Orang kok judi, maling, terus apa tadi, minum-minuman keras atau beralkohol atau riba dan yang diterangkan dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis, lah itu yang dalam syariat baru dinamakan salah. Berarti salah itu bermaksiat. Nah, itu baik maksiat itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berhubungan sesama manusia baru dinamakan salah. Nah, itu ya. Kalau tidak seperti itu ya berarti kurang afdol, kurang tepat. Cuman begitu gitu ya. Adzan Bang Edi kok orang kok keliru-keliru dikit nggak apa-apa, itu nggak salah namanya. Kurang afdol, kurang tepat, kurang enak didengar lah, kurang lebih begitu. Orang sudah mau sholat tapi entah kurang apa gitu, ya itu namanya cuman kurang, tapi tidak salah. Nah, nilainya caranya kita tuh begitu. Nah, jadi siapa saja itu kok dia berbuat salah, contoh entah fitnah orang, nuduh orang, atau sesama manusia, atau bermaksiat kepada Allah, baik maksiat atau salah itu kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk, au yadlim atau dia menganiaya nafsahu kepada dirinya sendiri, au yadlim atau menganiaya siapa man
atau siapapun tadi itu menganiaya nafsahu kepada dirinya sendiri. Cara menganiaya diri sendiri bi amali dambin, dengan cara mengerjakan dosa qasira yang mengurangi, menjadi kurang alaihi kepada orang tersebut. Tapi summa yastaghfir, lalu mengampuni siapa Allah minhu dari amalnya seseorang, au yatub atau Allah memberi tobat, yajid maka akan menemukan siapa man, menemukan Allah kepada Allah, menemukan Allah tadi ghafuron sebagai zat yang maha pengampun atau yang banyak pengampunannya, lahu kepada man. Selain daripada itu rohiman, juga zat yang sangat menyayangi bihi dengan man. Jadi siapapun itu kok berbuat salah, berbuat dosa, itu sudah sepatutnya manusia. Setiap manusia asal dikatakan dia namanya masih manusia, maka tentu dia akan pernah mengalami salah dan dosa. Itu pasti, tidak akan tidak. Nah, itu begitu ya. Jadi kita jangan pernah ibaratnya menginginkan, ya kan, orang lain tuh seideal atau sebaik apa yang kita pikirkan. Nah, ya, menganggap supaya bapak kita tuh benar terus, guru kita tuh benar terus, orang tua kita tuh benar terus, terus kiai kita tuh benar terus, dan lain sebagainya. Itu tidak akan bisa terjadi, karena sudah sunatullah, namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya cuman Allah ngasih apa istilahnya itu, cara atau ngasih jalan. Yo kalau salah ngakui salahnya, kalau dosa ya ngakui dosanya. Itu loh maksudnya, itu bahwa kita itu makhluk yang lemah, sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh itu salah, tidak rumongso salah, tidak merasa salah, dosa nggak merasa dosa. Akhirnya dia akan sulit untuk meminta maaf, sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak merasa salah, tidak merasa dosa. Lah kesempatan Allah ngasih tobat kepada siapapun, Allah ngasih ampunan kepada siapapun, maka batasnya seperti yang terkenal dalam hadis, terkenal dalam Quran. Kalau pribadi berarti sampai nyawa, sampai di tenggorokan. Kalau yang umum, batas pintu tobat ditutup, yaitu ketika matahari sudah terbit dari barat. Nah, itu begitu. Ya cuman kita tuh tidak tahu kapan nyawa tuh sampai ke tenggorokan. Nah, maka kita disuruh berusaha setiap saat, setiap detik untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat merasa bahwa kita tuh lemah, tidak berdaya apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat kemarin, ya kan, andekan kok bukan karena fadl dan rahmatnya Allah, tentu kita semua ini akan mengikuti jalan-jalan setan, perbuatan setan, kecuali hanya sedikit. Nah, itu kemarin sudah. Jadi kita hidup itu cuma numpang di fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatullahi wasi'at ala kulli syai', dan rahmatnya Allah itu membentang luas kepada segala sesuatu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita melihat orang lain kok bersalah, berdosa, keliru, kurang, jangan mudah mencemooh, jangan mudah menyalahkan, jangan mudah mengintimidasi, jangan mudah menghukumi, jangan mudah mengecapnya. Nah, karena kita nggak tahu akhir dari perjalanan dia itu nanti apakah diampuni oleh Allah ataupun
Tidak, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Latihan seperti itu. Wa may yaksib, waman dan adapun barang siapapun itu, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, yaksib yang mengerjakan atau berbuat siapa orang tersebut mengerjakan isman kepada dosa, aidzamban artinya dosa, fa innama yaksibu, maka sesungguhnya mengerjakan siapa orang tersebut hu kepada dosa, ala nafsihi, fa innama yaksibu, maka sesungguhnya berbuat siapa orang tersebut hu kepada dosa, ala nafsihi, untuk dirinya sendiri, artinya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita ngomong baik ya balik ke diri kita sendiri, ngomong buruk ya balik ke diri kita sendiri, berbuat baik ya balik ke diri kita sendiri, berbuat salah dosa ya balik ke diri kita sendiri. Itu begitu. Kelihatannya baik ya kan, Pak Lupi itu ngato orang, itu hakikatnya ngato diri sendiri. Nah itu kelihatannya berbuat buruk kepada orang, hakikatnya berbuat buruk kepada diri sendiri. Itu pasti begitu. Kalau tidak percaya ditengok, itu begitu. Li'anna wabalihi, karena bencananya daripada perbuatan dosanya itu alaiha, kembali kepada dirinya sendiri, walayadurru, dan tidak membahayakan apa isman atau dosa, tidak membahayakan goirohu kepada orang lain. Cuman kelihatannya baik, kita nipu orang ya kan, kelihatannya orang tuh rugi, padahal yang rugi diri kita sendiri. Kita ibaratnya berbuat tidak baik sama orang, kelihatannya orang tuh yang teraniaya, tapi hakikatnya kita menganiaya diri kita sendiri. Nah, itu seperti itu, pasti begitu. Percaya ya begitu, enggak ya begitu. Ukurannya begitu. Nah, itu begitu ya. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana, dan ada siapa Allahu, Allah ada itu aliman, zat yang sangat maha mengetahui, hakiman juga zat yang sangat bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu seperti itu karena Allah yang buat, tahu bahwa begitu sudah ditakdir begitu. Karena Allah tuh maha tahu ya kan, akhirnya kita menjadi hati-hati, mau ngomong yang tidak baik hati-hati, mau berbuat yang tidak baik hati-hati. Oh iya, ya Allah, Engkau maha tahu, walaupun orang nggak nampak, tapi Engkau tahu, Engkau nampak, ngerasanin orang dalam hati loh, jengkel orang dalam hati loh. Ya Allah maha tahu, maka nggak usah lah latihan ya Pak Janis ya, latihan belajar. Karena kita kok berbuat dosa, mau tidak mau balik ke diri kita sendiri. Kadang efeknya ke keluarga kita, kadang efeknya juga ke orang lain, kejelekan tersebut. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala butanan wa isman mubina. Waman, adapun barang siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, yaksib yang berbuat khotiatan kepada kesalahan. Khotiah yang dimaksud di sini aidzamban artinya dosa, sogiron yang kecil, au isman atau berbuat dosa, aidzamban artinya dosa, kabiron yang besar. Jadi di istilah di ayat ini, khotiah itu dosa kecil, entah main TTS Pak Janis ya, entah nengok iklan ya kan, atau apa namanya itu, main apa itu namanya, TikTok. Nah itu apakah diistilahkan khotiah, dosa kecil. Cuman jangan menyepelekan, sampai kecil terus ribut ya nggak boleh. Yo, kadang-kadang ingat juga, oh ini dosa, ini maksiat, ganti lainnya, kan gitu.
Au isman atau berbuat dosa, la isman atau dosa itu dalam ayat ini dimaksud adalah dosa besar. Sumayarmi lalu menuduh atau dituduhkan apa khoti'ah atau dosa tadi, isman tadi, bihi dengan man barian, maka dia akan menjadi terbebas minhu dari dosa. Faqad ihtamala, maka tentu benar-benar memikul siapa man, etahammala artinya memuat atau terbebani atau terbeban, buhtanan kepada kebohongan, biromyihi sebab dakwaannya orang tersebut, wa isman dan juga menjadikan dosa, mubinan yang nyata. Orang kok menuduh orang salah, menuduh orang dosa, maka justru orang itu nanti akan memikul daripada tuduhannya kepada orang lain yang dituduh salah tadi, yang dituduh dosa tadi. Itu begitu. Ya sudah, pokoknya nggak usah nyalain Bang Edi ya. Orang pokoknya minta kasih tahu dikasih tahu. Orang itu keliru, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali memang murid kita, anak kita, yang menjadi istilahnya kewajiban kita di dalam syariatnya untuk membimbing atau mengarahkannya. Yang ingin yang mau macam mana kita? Faqad ihtamala, maka benar-benar memikul atau mengemban atau terbebani, tahmilun artinya memikul buhtanan kepada kebohongan, biromyihi sebab dakwaannya orang tadi, wa isman dan juga dosa, mubinan yang nyata. Nyata itu bagaimana? Bayinan artinya nyata. Bikas bihi sebab perbuatannya orang tersebut. Pokoknya kita tengok wae lah umpama. Makanya kalau disalahin orang, difitnah orang, dituduh orang, sudah biarin wae Pak Janis. Kalau Pak Janis mau sabar, tengok wae orang tuh. Nah, tengok wae. Nggak usah lama-lama, karena perbuatannya akan balik ke dia. Nggak usah lama, itu nampak nanti. Pening 7 keliling lah, ya kan? Wes pokoknya orang karu-karuan lah. Kudu guyu kok nak sampean perhatine. Orang ya kalau kita mau memperhatikan orang-orang yang model itu, wah kudu guyu. Wah aja melok guyu Mas Gendon, kowe arti-arti ya kowe. Kalau malih rahim. Wa nafa'ani dulu bidarani amin ya rabbal alamin. Nah itu. Wes pokoknya tes wae ya kan. Ada orang kok mitnah kalian ya kan, ngato-ngato kalian ini itu segala macam, nyala-nyalain ya kan. Tengok wae. Tapi kalian memang harus ikhlas betul bahwa itu ujian dari Allah gitu loh. Wah nanti tengok, nah itu. Nanti lucu, kalian tengok tuh lucu. Rupanya begitu ya balasan dari Allah tuh. Tapi harus rela betul. Kalau kalian dendam ya tidak nampak, tidak tahu. Gitu. Harus ikhlas, rela betul. Nah, itu baru kalian nanti nampak, baru kita nanti nampak akibat dari perbuatan orang-orang yang seperti itu, seperti yang dicontohkan di dalam ayat ini. Itu begitu ya. Mau ikhlas saya Pak Degmu ya, biarin, tidak usah dimarah-marahin gitu ya. Ikhlas baik. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima. Walaula fadlullahi sama dengan ayat kemarin depan. Ayat kemarin depan ya, walaula fadlullahi wa rahmatihi kumus syaitona illa qalila. Ayat kemarin, andaikan kok bukan karena fadlnya Allah, rahmatnya Allah, maka kita tentu akan banyak yang ikut setan, ya kan? Enggak begitu banyak yang ikut setan, ya kan itu.
Kita dewek setan dewek gitu begitu. Nah, ayat ini walau la fadlullahi, dan andekan kok bukan karena fadlnya Allah alaika atasmu ya Muhammad wahai Muhammad. Nah, ayat ini khusus untuk baginda Nabi. Yang ayat kemarin umum ya. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah. Yang dimaksud rahmat di ayat ini bil ismati, dengan penjagaan dari Allah. Lahammat, tentu apa itu namanya, bertekad, ayat marot, artinya itu menyimpan siapa ta'ifatun, golongan, minhum, dari mereka, kaumnya Tu'mah. Kalau ayat ini ya, min qaumi Tu'matin, artinya dari kaumnya Tu'mah, nama orang. Ayudillu ka, jika menyesatkan siapa kaum ka kepadamu, anil qadai, dari menetapkan atau menghukumi, bil haqqi, dengan yang benar, bitalbisihim, dengan menyerupainya mereka, atau apa istilahnya tuh, menyimpannya mereka, menyimpan dendamnya mereka, alaika, kepadamu. Jadi dalam ayat ini masih menerangkan tentang Tu'mah kemarin yang nuduh orang Yahudi itu, ya kan itu. Maka ayat ini Allah menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, andaikan kok bukan karena rahmatku, maka tentu kamu akan disengsarakan oleh kaumnya Tu'mah. Wa ma yudilluna, dan tidak akan bisa menyesatkan siapa kaum, illa anfusahum, kecuali hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Ini loh salah satunya ya. Wes pokoknya kita nggak usah berusaha mencari pembenaran atas kekeliruan kita, atas kesalahan kita. Sudah kita keliru ya keliru, ya kan, kita sadari. Jangan nyari-nyari perdebatan supaya kita dianggap benar, supaya kita dianggap baik. Nggak usah. Yonian lah pokoknya, capek kalau begitu. Namanya kita bersandiwara dengan diri kita sendiri, bersandiwara kok dengan Allah, ya kan? Wong Allah itu dat yang maha tahu. Kita salah Pak Lupi, cuman ngomong gini, ngomong sama si A begini, ngomong si B, supaya kita dianggap benar. Wah, repot, capek. Nggak usah begitu, apa adanya saja, nggak usah modus. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi tidak akan ada yang bisa menyesatkan kepada mereka, tidak akan mereka itu bisa menyesatkan kecuali mereka menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma yadurrunaka, dan tidak akan, wa ma yadurruna, dan tidak akan bisa membahayakan siapa mereka kaum ka kepadamu wahai Muhammad, min di sini zaidatin sebagai tambahan, syai'in, sesuatu. Sebenarnya gini, apa syai'un, sesuatu gitu ya. Tidak akan siapa kaum ka kepadamu, min syai'in, dari sesuatu atau sesuatu pun gitu. Li'ana wabala idlalihim, karena kembalinya daripada bahayanya mereka itu alaihim, balik kepada mereka. Wes pokoknya begitu rumusnya. Pak D ngomong yang baik balik kepada Pak D, ngomong buruk balik pada Pak D, berbuat baik balik pada Pak D, berbuat buruk ya balik kepada diri sendiri. Wes pokoknya begitulah, nggak usah latihan belajar. Ayo A, B ya B. Jangan menutup-nutupi supaya dianggap baik, supaya dianggap benar, nggak usah. Ikhlas lah, ikhlas. Berbuat yang ikhlas walaupun sedikit. Latihan, wah berat kata Pak Janis biasanya. Ini tidak jawab dia. Sudah latihan dia kan. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa anzala, dan menurunkan siapa Allah alaika, atasmu wahai Muhammad, alkitabah, kepada kitab, ayil Qur'ana, artinya Al-Qur'an. Selain daripada kitab atau Al-Qur'an, wal hikmata, dan juga hikmah. Aima artinya segala sesuatu fi, yang ada di dalam ma, kenyataannya minal ahkami, dari hukum-hukum.
Wa allama dan mengajari siapa Allah kepadamu Muhammad kepada segala sesuatu lam takun yang tidak ada siapa engkau, tidak ada itu taklamu mengetahui siapa engkau. Jadi baginda Nabi itu selain dijaga oleh Allah, diturunkan kepada baginda Nabi kitab Al-Quran, diberinya kepada Nabi hikmah-hikmah lahir dan batin, juga baginda Nabi itu diajari oleh Allah langsung segala sesuatu yang baginda Nabi itu tidak tahu. Contohnya di sini kenyataannya minal ahkami dari hukum-hukum, wal ghaibi dan segala yang gaib. Nabi itu segala yang gaib yang kira-kira dibutuhkan saat itu maka diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Wa kana fadlullahi alaika azima. Wa kana dan ada apa fadlullahi, fadlnya Allah Ta'ala alaika kepadamu, bidzalika dengan demikian diberikannya dari awal tadi bahwa tidak apa-apa, tidak akan bahaya dari kaum kafir tadi, diturunkan Al-Quran kepadanya, hikmah dan ilmu-ilmu, wa ghairi dan selain itu adiman dengan agung. Wa kana dan ada siapa apa fadlullahi, fadlnya Allah alaika atasmu Muhammad, bidzalika dengan demikian dijaga, diberi kitab dan lain sebagainya, wa ghairu dan lainnya adiman dengan agung atau besar. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika batigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, ini diingat baik-baik. La khaira, tidak ada kebaikan sama sekali. Fi katsirin, di dalam banyaknya suatu hal, baik perbuatan maupun ucapan ataupun pikiran, min najwahum dari bisikan-bisikan mereka. Ain nasi artinya manusia. Jadi kita dengar apa saja atau mengucapkan apa saja atau berpikir apa saja, baik yang kita dengar ataupun yang kita keluarkan, itu tidak ada kebaikan sama sekali. Ai mayatanajawna, artinya tidak akan selamat siapa mereka fihi di dalam bisikan, wa yatahaddatsuna dan juga omongannya, illa ay najwa kecuali bisikan, illa najwaman kecuali bisikannya seseorang, amaro yang memerintahkan siapa man bisodakotin dengan sodako, au ma'rufin atau sesuatu yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Ay amala birin artinya amal yang bagus, au islahin atau berbuat baik, bainan nasi di antara para manusia. Jadi begini, apapun yang kita dengar, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita angan-angankan, itu sama sekali tidak ada kebaikannya kecuali berhubungan dengan perintah sodako atau berbuat baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, atau kita berbuat baik kepada sesama manusia kepada siapapun. Tapi itu jelekin saya ya Pak, walaupun jelekin kita. Kemarin kita sudah ngaji ya dalam kitab Nasha'ihul Ibad, kemarin sudah. Orang kok berbuat baik kepada orang yang membaikinya. Nah, Mas Gendon berbuat baik sama saya balas berbuat baik, itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau Mas Gendon bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk dengan Mas Gendon, itu namanya orang yang luar biasa. Aja sing biasa mbok tiru Mas Gendon. Niru gurune sing biasa-biasa Pak Lupi lho iso. Niru yang luar biasanya ditiru, latihan. Itu begitu caranya. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa. Ngono disombong-sombong ke, ya kan?
digulgulke. Tapi kalau kalian bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kalian, maka itu baru luar biasa. Ojo kok, wah dia jelekin aku, ya aku jelekin, wah itu nggak baik, itu jelek luar biasa. Waman dan barang siapa, itu rumusnya begitu. Terus atas ayat ini ya, jadi semua itu tidak berguna kecuali hal yang baik. Maka kalau kok kita tuh besok sudah sampai surat wal asri itu yang kiranya sepele, wal asri demi waktu, innal insana lafi khusrin, semua manusia itu dalam keadaan rugi, siapapun itu rugi, siapapun itu rugi, illal ladzina amanu, kecuali saat itu dia beriman, wa amilus sholihati, dan saat itu beramal soleh. No, tafsirnya tuh begitu. Jadi setiap detik kita tuh rugi, kecuali pas detik ini kita ya waktu itu beriman, pas itu juga atau kita beramal soleh. Eleng-eleng, ingat-ingat. Detik ini iman apa enggak, amal soleh apa tidak. Kalau enggak ya berarti rugi. Nah, itu rumusnya begitu. Ya, ketemu rumusnya Pak Lupi ya. Nah, itu begitu. Detik ini saat ini iman poda, amal soleh poda. Kalau enggak ya rugi. Sama dengan ayat ini. Illa man amara bi sodaqah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi semuanya tuh rugi. Kecuali saat itu dia baik, saat itu dia berbuat baik kepada sesama manusia. Lah, janji Allah di sini, waman dan adapun barang siapa saja itu yaf'al, mengerjakan siapa man dalika kepada demikian, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat yang ma'ruf, mau sedekah, perintah yang baik-baik, al-madhkuru yang sudah diterangkan di depan tadi, tujuannya berbuat tadi ibtighoan, karena mencari, tolaba artinya mencari, menginginkan, mardotillahi kepada ridhonya Allah, la ghairahu tidak selainnya ridhonya Allah, kenyataannya min umurid dunya dari perkara dunia, fasaufa nu'tihi maka benar-benar akan memberi, fasaufa nu'tihi maka akan memberi siapa Allah kepada orang tersebut, binuni dengan nun, nu'tihi, wal ya'i dan ya yu'tihi. Kalau yu'tihi berarti memberi siapa Allah kepada man. Itu ayat Allah artinya Allah akan memberi ajaran kepada pahala adiman yang agung. Pokok berbuat itu latihan yang ikhlas. Sulit kata Pak Janis, nggak sulit latihan ikhlas. Bagaimana sih Pak kalau saya sulit? Nah kemarin sudah diajarin supaya kita mudah ikhlas itu kata-kata aku dihilangkan, sodakohku, perbuatan baikku, sholatku, amalku, pokok akunya itu dihilangin. Nah nanti mudah lah untuk ikhlas, ya kan? Kalau ini ilmuku, amalku, akunya masih ada, ya memang sulit untuk berbuat ikhlas. Nah terus macam mana Pak? Upama kok pas sodakoh, ya ini sodakoh ini harta nikmat pemberian Allah digunakan sesuai perintahnya Allah, akunya dihilangin, Allahnya duluan. Nah gitu. Upama ngasih ngajar ilmu, ya ilmu dari Allah digunakan untuk perintahnya Allah. Nah gitu. Nah, jangan kok supaya nanti dapat tenar, jangan begitu. Makanan apa sih tenar itu? Tenar mening-meningin kepala kalau tahu gitu ya itu. Lah terus ridho itu apa sih? Itu kan sering tuh ngomong, wah yang penting ridhonya Allah. Yang penting ridhonya Allah. Ridho tuh begini loh. Pak Janis punya anak enggak? Anak. Pak Janis nengok anaknya tuh puas, rela, cocok ibaratnya dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Nah, itu namanya ridho tuh begitu. Kita puas nengoknya Pak Edi, atas gawe dia tuh kita puas. Oh iya nurut, oh iya baik, belum diperintah sudah tahu. Nah itu namanya
ridho, rela atau puas. Lah, kita ini ya kan, kita bayangin sendiri. Wah, ini kalau tangan saya begini ini Allah rela apa enggak ya? Ikhlas apa enggak? Menurut Allah baik apa enggak ya? Aku ngomong begini, menurut Allah rela apa enggak ya? Hati kita kok begini, kira-kira Allah rela apa enggak ya? Nah, itu namanya ridho tuh begitu. Mencari yang seperti itu. Pantes apa enggak sih? Omonganmu Mas Gendon. Lem ngomong lo, pantes apa ora kira-kira dirungokne lo pantes apa? Didengerin pantes apa enggak gitu loh. Nah, kamu berbuat lo kira-kira ditengok pantes apa enggak? Nah, gitu ya. Cocok apa enggak kira-kira? Allah tuh cocok apa enggak? Apa lahirnya kelihatannya nyocoki, hatinya enggak cocok? Ya modus tadi, nah gitu. Nah, itu begitu. Ridho tuh begitu, itu tataran tingkat tinggi ya. Sudah bisa itu ya, ngeraba-ngeraba tentang ridho ya. Nah, itu kurang lebih begitu, latihan tuh begitu. Padahal karo Mas Gendon delok bojone lho. Kira-kira puas apa urung? Dingenekno puas ora? Itu begitu gambarannya ya. Wes ngono wae caranya itu ya, nggak usah sulit. Bayangke ridho, cuang metok ora paham ridho itu apa. Nah, itu kadang repot ya kan itu. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman dan barang siapa, dan adapun barang siapa, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, yusyakiki, yang menentang atau menyalahi, khalifu artinya menentang, memberbedai, berbeda maksudnya, ar-rasulah kepada utusan, fima dengan sesuatu jaa yang datang, siapa rasul atau utusan bi dengan ma, mimba dima tabayana, mimba dima dari setelah sesuatu tabayana yang nyata lahu kepada man apa al-huda petunjuk, aidhohru artinya nyata lahu bagi orang tersebut apa al-haqqu kebenaran, kalau rasul ya bil mukjizati dengan mukjizat. Jadi barang siapa ketika sudah ada utusan atau ibaratnya itu pewarisnya utusan, pewarisnya Nabi, sudah menerangkan dengan sebenar-benarnya, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat dari Allah, kok kita tidak mau ikut? Ya. Nah, ya, ayat tabi dan mengikuti torikon kepada jalan ghairu sabilil mu'minina, yang selain jalannya orang-orang yang beriman. Ya kan, sudah diterangkan para ulama, para kiai, kitabnya ada, keterangannya ada, malah cari jalan lain. Ya kan, sudah diterangkan, dibacakan kitab tafsir Jalalain, malah cari tafsir jalan lain. Ya sudah, karepmu dhewe. Tariqatihim artinya jalan-jalan mereka, alladzi yaitu jalan hum yang ada pun mereka itu alaihi kepada ma minat dini dari agama, bi ayuk faru gambarnya, bi ayuk faru gambaran jika mengkufuri siapa man. Artinya begini, sudah diterangkan oleh guru-guru kita yang betul-betul, yang kafabel itu bagaimana sih, sudah diakui sama ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang lain, ya kan, ya sudah itu yang kita ikuti. Yang diterangkan sudah yang sebenar-benarnya, ya sudah kita ikuti yang sedemikian itu dulu, yang ada seperti itu. Nah, diikuti betul-betul, jangan kok kita mengingkari atau menyelisihi atau menghambati, lah tidak usah begitu. Nah, orang yang begitu nggak mau ngikut, ya kan, malah aneh-aneh kadang, ya kan. Lah maka janjinya Allah nuwallihi, maka akan menguasakan siapa Allahu kepada orang yang model itu, menghambat, menentang, menyelisihi, tidak mau ikut, mitnai kadang, ya kan, maka pada sesuatu tawalla yang menguasai siapa man, aina ja'alahu
artinya menjadikan siapa manhu kepada ma, walian kepada penguasa. 5, kepada sesuatu tawallahu yang menguasai siapa manhu kepada ma minad dolali dari kesesatan. Maksudnya begini, Mas Gendon sudah punya itu dai di Kermeo, kan? Udah punya Pak Imam macam Pak Sobri, udah punya guru, diajari yang betul-betul, diarahin yang betul-betul dari Qur'annya, hadisnya, keterangan para ulamanya. Lah kok malah menyelisih, ya kan? Jelek-jelekin ini itu segala, udah mau ikut. Maka orang yang model seperti itu nanti akan Allah kuasakan kepada dia, akan diatur oleh orang-orang yang sesat. Kalau kita sudah menyelisih yang benar-benar, maka kita akan dikuasai yang sesat. Bi an-nakhla gambarannya, jika akan sepi siapa bi an-nakhla gambaran jika sepi siapa man bainahu di antara orang tersebut wa bainahu dan antara yang hak tadi fid dunya di dunia. Selain nanti dia akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar, yang menyelisihi orang-orang yang benar tadi, yang menentang orang-orang yang benar tadi, maka selain daripada dikuasai orang yang tidak benar, wa nuslihi dan akan memasukkan hi kepada orang tersebut yang menyelisih para ulama, para guru kita tadi yang sebenarnya, tapi ya, maka selain dikuasakan kepada orang-orang yang tidak baik, wa nuslihi dan akan memasukkan siapa Allah hi kepada man aina dakhuluhu, artinya memasukkan siapa kami hu kepada man fil akhirati besok di dalam akhirat, memasukkan jahannam kepada neraka jahannam. Setelah dimasukkan ke neraka jahannam fayah tariko, maka lalu membakar apa jahannam, fayutaroku maka dibakar siapa man fiha di dalam jahannam. Wasaat dan sejelek-jeleknya apa jahannam, sejelek-jeleknya itu masiron tempat kembali, ay marjian artinya tempat kembali, apa hiya jahannam. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yaghfiru tidak akan mau mengampuni siapa Allah, tidak akan mau mengampuni ayyusyraka jika disekutukan, disamakan siapa Allah bihi dengan man, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah maka pada dosa-dosa dunadalika yang selain daripada syirik, liman bagi orang-orang yasya'u yang berkehendak siapa Allah. Jadi semua dosa yang ada di dunia ini, dosa apa saja, kalau Allah berkehendak maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sudah menduakan Allah, contoh tadi Mas Gendon ngamal kok pamer ya kan, ngamal ini selain supaya ditengok Allah, supaya ditengok Pak Lupi semua. Nah itu namanya apa, menyaingkan Allah dengan lainnya Mas Gendon. Namanya karena pamer itu syirik khafi namanya, syirik khafi, enggak syirik besar dah ya, tapi itu contoh itu loh, maksudnya contoh syirik tuh begitu ya kan kita niatnya ngamal kepada Allah, cuman Allah kamu saingkan kepada orang lain supaya ditengok, ngamal tuh supaya ditengok Allah, malah disaingkan supaya ditengok orang lain, niatnya dalam hati begitu, maka itu termasuk contoh syirik yang kecil. Lalu syirik yang besar ya nyembah selain Allah lah kan gitu. Cuman itu contohnya biar mudah gitu. Nah, syirik juga tapi kecil atau syirik khafi. Nah, itu begitu ya. Lah, dosa selain syirik, selain yang diterangkan seperti itu kalau Allah mau, ya nanti diampuni. Kalau nggak mau, ya enggak. Wong Allah punya sifat hak prerogatif, sifat jaiz. Wa yaghfiru mayyasha wa yu'adzibu mayyasha. Terserah Allah, dia mau mengampuni siapapun yang dikehendaki ya terserah Allah. Dia nggak mau
Artinya menyiksa orang itu atas dosanya ya terserah Allah. Kita tidak bisa sok-sokan, ya kan? Wah kalau itu nerakon, wah jangan. Yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kan kita guru atau kiai ustaz cuma menyampaikan kalau begini nanti nerakanya begini, begini nerakanya begini, tapi tidak boleh memastikan. Nah gitu loh, aneh-aneh nanti Mas Gedon lagi ngaji dikit sudah beli tafsir Jalalain terus menentukan oh kamu pasti neraka, tidak bisa. Nah, cuma nerangkan orang kalau begini nanti ke neraka begini, kalau nanti begini dapat fadl atau rahmat begini, nerangkan begitu, tapi nggak bisa menentukan gitu loh. Kok orang paham-paham sih itu. Waman dan barang siapa itu yusrik bersyirik atau berbuat syirik siapa man billahi kepada Allah faqad dola maka sudah benar-benar tersesat siapa man dolalan dengan kesesatan ba'i dan yang jauh sesat pokoknya. Nah, anil haqi artinya dari kebenaran. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Shadaqallahul azim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.